Salam teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Kristen tentang ketaatan kepada Tuhan melalui kisah tokoh Alkitab yaitu Nuh. Kita tahu bahwa Nuh ini adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang dikenal sebagai orang yang benar dan taat kepada Tuhan. Kita bisa lihat kisah hidup Nuh ini yang terdapat dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal yang ke-9. Pada zaman Nuh, manusia hidup dalam suatu kejahatan dan tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan. Banyak orang juga yang melakukan hal-hal yang tidak benar, sehingga Tuhan merasa sedih melihat keadaan manusia saat itu. Namun di tengah keadaan yang penuh kejahatan tersebut, Nuh berbeda dari orang lain. Nuh ini hidup dengan suatu kejujuran, kesetiaan, dan selalu taat kepada Tuhan. Kenapa dibilang jujur dan setia kepada Tuhan? Karena itulah Tuhan memilih Nuh untuk melakukan suatu rencananya. Teman-teman semua, saya akan memberikan suatu contoh biar kita lebih memahami bagaimana kita seorang Nuh ini dikatakan taat kepada Tuhan. Karena kita bisa lihat dari kisah Nuh ini yang terdapat dari Kejadian pasal 6 sampai pasal yang ke-9 tadi. Pada saat itu bahwa manusia hidup dalam suatu kejahatan dan tidak taat kepada Tuhan. Namun di tengah keadaan itu ada satu orang yang hidup dalam kebenaran dan taat, yaitu seorang Nuh. Nuh ini selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pada saat itu juga Tuhan memerintahkan seorang Nuh ini untuk membuat sebuah bahtera besar. Kenapa? Karena Tuhan akan mendatangkan air bah untuk menghukum kejahatan manusia. Walaupun perintah itu sangat sulit dan mungkin terlihat aneh kepada Nuh, namun Nuh ini tetap taat dan mulai membangun suatu bahtera tersebut sesuai dengan perintah Tuhan. Dan setelah itu selesai bahtera tersebut, Tuhan memerintahkan juga Nuh untuk membawa keluarganya dalam berbagai jenis hewan masuk ke dalam bahtera tersebut. Kemudian setelah itu turunnya hujan yang sangat lebat selama berhari-hari hingga seluruh bumi dipenuhi dengan air. Namun seorang Nuh ini dan keluarganya tetap selamat karena mereka berada di dalam bahtera dan taat kepada Tuhan. Dan setelah air bah itu surut, Nuh keluar dari suatu bahtera tersebut. Namun kita tahu di situ bahwa Tuhan memberikan suatu tanda atau pelangi sebagai simbol, sebagai janji bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air bah. Kita perlu tahu pelangi itu yaitu menjadi suatu simbol atau kasih dan kesetiaan Tuhan kepada manusia. Baik, saya akan memberikan suatu contoh biar kita lebih tahu bagaimana Tuhan untuk setia kepada Nuh. Saya akan memberikan contoh yaitu sebuah perahu ini, dan kita tahu perahu ini adalah sebagai keselamatan dan perlindungan, atau disebut dalam kisah Nuh itu yaitu suatu bahtera yang menjadi tempat menyelamatkan orang-orang yang beriman dari banjir besar. Dan yang kedua yaitu ketaatan kepada Tuhan. Nabi Nuh ini pada saat dia membangun perahu atas perintah Allah, meskipun banyak yang meragukan, tapi di situ juga disebut dengan perahu ini yaitu suatu harapan di tengah suatu bencana. Pada saat dunia dilanda banjir, atau perahu itu menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Namun teman-teman semua, dalam kehidupan kita, perahu ini dimaknai sebagai simbol, yaitu pegangan hidup kita, yang artinya nilai atau iman atau prinsip yang menjaga kita saat menghadapi suatu masalah. Dan kedua yaitu usaha dan persiapan, yang artinya seperti Nabi Nuh ini yang mempersiapkan perahu sebelum banjir datang, kita juga perlu bersiap untuk menghadapi masa depan kita. Yang ketiga yaitu perjalanan hidup. Hidup kita seperti perjalanan di atas perahu, kadang kita tenang, kadang juga penuh dengan ombak. Jadi perahu ini teman-teman bukan hanya benda yang kecil saja atau benda biasa atau benda suatu fisik, tetapi juga suatu simbol. Simbol apa? Yaitu simbol seperti perlindungan, keyakinan, dan perjalanan hidup manusia.
Baik teman-teman, yang menjadi kesimpulan kita pada materi ini yaitu pesan dan penerapan dalam kehidupan kita. Kita lihat dari kisah Nuh ini, kita dapat belajar beberapa hal yang penting. Satu yaitu kita harus taat kepada Tuhan dalam segala hal. Dan yang kedua yaitu kita harus percaya kepada rencana Tuhan. Dan yang ketiga yaitu Tuhan selalu melindungi orang-orang yang setia dan yang percaya kepadanya. Teman-teman semua, dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menerapkannya dengan cara kita harus rajin berdoa, melakukan perintah Tuhan, menghormati orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Teman-teman semua, melalui media sederhana ini kita bisa membuat cara yang lebih kreatif atau menarik dan mudah kita pahami. Akhirnya kita semua dapat meneladani ketaatan ini kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian saja, terima kasih, salam.